Namanya ora dikasih instansi. Gimana Bapak? Namanya tidak dikasih anu di rename dari instansi. Kemarin arahannya Enggak usah. pakai kelompok gini Pak. Oke Nama, ya. nama Angkatan angkatan 11, dan kelompok. kelompok Ya, 3. oke ya ora apa-apa. Ini aku tak tekoni kowe kok ngendi nak tekoni. Ya, Baik, mulai ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Lupa Cerung mlebu sapa iki? Mas Iqbal dereng mlebet Bapak. Hmm. Kirang setunggal mawon. Ya, mulai ya. Pe njaluk suwe apa sedilok? Hmm? Cekape Baik. mawon, Pak. Eh, Cekapan mawon, Pak. sekapan wae angel Cekape lho. mawon, Pak. Sekapan Langsung, itu Pak. ukurannya angel. Ya, Indikatornya angel. Baik, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sore hari ini saya dipertemukan oleh Allah dengan panjenengan semuanya para calon PNS ya di Kementerian Agama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini nanti membawa keberkahan, membawa kemanfaatan bagi kita semuanya. Sholawat dan salam selalu kita tujukan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Tentu kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, oke ini kelompok 11 ya. Betul, kelompok 11. Angkatan Angkatan 11 Angkatan kelompok oh kelompok 3. iya, 3. angkatan 11, angkatan 3. Tolong nanti sudah ada grupnya, Sudah, Ada, Bapak. Pak. Penuh. tapi cukup uang 10 kita loh ya. Ora campur Hmm. liyane loh. Ada. iya Pak, udah Pak. Oke ya, aku nanti dilebokke no. Nang grup no. Apa wis porong ya? Dereng mlebet grup, Pak. Dereng, Iya, Pak. aku dilebokke grup. Nggih. Aku nek kita Nggih. diskusi ya. Baik Nggih. Bapak Ibu yang saya hormati. Oh, Rene ibune ya. Semua Bapak ini. Iya Pak. Wah ya, Bapak-bapak semua Bapak. Bapak kurang menarik ini kalau Bapak-bapak semua itu. Ya, Ya. kurang bervariasi Pak. Yang menarik itu apanya toh tangan dan itu. Terlalu Baik. sepi Pak. Ya, oke. Kok iso toh kelompok 11 kok. Wah, enak di sini lanang kabeh. Oke, Bapak Ibu, jenengan kan berarti ini sudah mulai apa itu pembimbingan ya. Artinya coaching, coach. Tentu ini ada kaitannya. Ada kaitannya dengan materi agenda satu, agenda 2, agenda 3. Ini sudah masuk agenda 4, nanti masuk ke habituasi. Nah, agenda satu ini opo ini ngekei opo? Materinya apa? Coba apa materinya kemarin agenda satu itu apa? Bela negara, Pak. Bela negara. Negara Bapak. Apalagi? Kan ada 3. Core value. Core Core value. value. Iya, core value ASN itu bukan agenda satu. Agenda 2. Ya, agenda Agenda 2, 2 Pak. itu. Nah, terus agenda satu sih apa? Saya kelingan pora, aku pengen ngerti. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Terus yang satu apa? Isu-isu Kesiapan. Nah, kontemporer. betul isu-isu. Oke, itu yang pertama. Kemarin di agenda satu itu menjadi dasar ya. Nanti untuk kerjaan kita ini, ya kerjaan kita ini. Jadi agenda satu itu untuk kerjaan kita. Oke, tentu Bapak Ibu, Bapak-bapak, leru. Bapak-bapak ini sudah kemarin sudah mencoba untuk mengangkat sebuah isu yang ada di lembaga Bapak Ibu. Ya, kalau nanti saya nyebutnya Bapak Ibu terbiasa itu ya lupa. Jadi tentu Bapak ini sudah mencoba untuk mengangkat core isu. Kalau tidak salah isu itu yang diangkat itu ada 5. Betul 5? Minimal 5. Atau 3? Minimal 5 5, Pak. jadi 3 jadi Ya, ya, 1 Pak. 5. Jadi satu. 5 jadi 3 Tiga, itu setelah tiga ada terus AKP. dipilih 1. Betul, setelah di AKPL ya. Nah, gitu, terus nanti kita USG, AKPL jadi 3, USG jadi 1. Jadi istilahnya jadi core tema. Oke, berarti Bapak Ibu sudah punya ya. Sekarang sudah punya mengerucut jadi 1 ya. Nanti pakai Fishbone ya. Berarti jangan pakai Fishbone ya. Pakai Fishbone tahu kemarin? Iya, Iya, Pak, betul pakai, Pak. Pak. Oke, baik, luar biasa. Oke, jadi arahnya ke situ. Lah,
penjenengan kan kerangka besarnya itu kan ada di itu. Setelah itu kan sebenarnya kita itu kan ada manajemen PNS dan smart smart ya, ada smart apa? Smart apa? Di agenda 3 kan ada manajemen PNS. Smart Smart ASN ASN. Ya, smart ASN Smart ya. ASN. Nah, Oke. itu kan ada. Nah, itu menjadi apa itu yang namanya kerangka besarnya. Terus nanti di sana ada nilai yang namanya berakhlak. Tahu berakhlak itu agenda 2. Agenda 2 kemarin ketemu dengan siapa? Pak Agenda Teguh, Teguh Suyitno, Pak Hai Teguh Pak Teguh Suyitno. Suyitno. Agenda 1 ketemu dengan Bu Rizka Bu Fitrian, Rizka. Rizka. itu orang hebat-hebat semua ya. Oke. Eh agenda ketemu di agenda 2 ada berakhlak ada berapa? Nilai ASN ada berapa? Core value ada atau nilai-nilai ASN ada berapa? Berakhlak itu ada berapa? 7 Pak. Ada 7. 7, Apa Pak. saja? Pelayanan, akuntabel, kompeten, Berorientasi pelayanan, Berorientasi pelayanan. Terus pelayanan, apalagi? akuntabel, Tabel. Akuntabel. akuntabel, Terus kompeten, kompeten, kompeten. Apalagi? harmonis, Harmonis. loyal, harmonis, Loyal. Terus aktif, adaptif, Adaptif. adaptif. Terus kolaboratif, kolaboratif. Kolaboratif. terus apa lagi? Terakhir. Kolaboratif, Pak, yang terakhir. Kolaboratif. Oke, luar biasa. Oke, baik. Jadi itu nanti penjenengan itu kan ketika di agenda 2 itu kan setelah jenengan punya sudah menemukan yang namanya apa itu isu, maka nanti di matrik kan diangkat itu. Di sebelah kiri itu ada kan, ya. Salah satu eh, apa itu? Salah satu yang namanya isu diangkat, terus ada kegiatan, ada tahapan kan, begitu ya. Masih nggak ada tugasnya kemarin, Pak Teguh. Baru ditugaskan Ibu Itu tiga agenda 2 Pak. loh ya. Agenda 2 itu ada di tugas hari ke kedua atau ketiga ya, sing berupa matrik. Ada toh? Iya, ada, Pak. Ada, harus ada itu. Ada Pak. Yang metrik. Ya metrik, itu kan berarti kan jenengan angkat dari apa itu? Maksud saya dari agenda 1 masuk ke agenda 2. Terus di sebelah kanan itu ada nilai-nilai ASN berakhlak. Nah, misalkan mengangkat apa lah, nanti akan saya coba untuk saya tanyakan hal-hal itu. Jadi jenengan sudah mulai persiapan itu. Oke, nanti saya upload nanti jenengan tinggal istilahnya saya beri rumah, silakan nanti diupload. Oke, baik. Ketemu lagi dengan saya kapan ini? Saya itu jadwalnya banyak sekali kan tak mumet saya. Oh, kok saking oke jadwal ya aku hujan ora eh, ketemu dengan saya masih ada mestinya dua nanti ketemu satu lagi nanti terus ada mulai pembimbingan ya ketemu lagi kapan Pak jadwalnya ingat enggak masa Dengan jenengan orang ngerti 1 jadwal Agustus Pak. boleh suwe mana 1 Agustus itu hari Senin eh, berarti, Pak. Oh, Senin sih hari Senin ada Pak, hari Senin. Hari Senin Senin. besok Senin anu besok. coaching juga kuat juga Pembimbingan rancangan. Pembelajaran kelompok 3 sama pembimbingan rancangan Nah, aktualisasi. pembelajaran kelompok 3 dengan siapa bukan dengan saya kan Agustus. Pak siapa Dengan Bu Ida Pak. Bu Ida Pak, Oh, Bu Ida. Terus nanti saya jadwalnya jam berapa itu Senin tuh? Sore lagi. Sore lagi. Oke, berarti tak delokin nanti jadwal Senin. Senin itu ini 26 27 Senin itu 28 loh, Mas. Pembimbingan rancangan Oke, aktualisasi. baik. Nanti tak delokin sih jadwalku. Oke. Baik, Ibu Bapak, ini sudah komplit ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, baik. Saya akan share materi. Share materi. Oke. Sudah kelihatan? Sudah ya? Ada Pak. Jadi Oke. satuan. Oke, baik. Ini jadwal kita. Jadi kita ketemu lagi ini hari ke-12 sinkronus. Terus nanti ketemu lagi hari ke-16 ya Pak, sinkronus. Senin. Saya enggak tahu itu Pak, Mas aku lali aku. Pokoknya hari ke-16 ya. Semua di WA wae. Nah, ora aku ben di WA. Jumat minggu depan, Pak. Jumat minggu depan. Jadi Itu 1 Agustus. 1 Agustus ya. Itu hari ke-19 atau hari ke-16?
Hari ke-16. Hari ke-16. Oke, sesuai ya. Oke, oke. Baik, oke. Ini jadi kita nanti masuk seminar RA, enggak tahu ya, kita hari ke-21 16. ya. Itu ada seminar RA. Baik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Nggih, kita mulai ya. Oke. Ini kan hari ke-12. Saya akan jadi Bapak Ibu sudah mencoba untuk merancang yang namanya aktualisasi. Jadi konsep aktualisasi. Jadi nanti apa saja ini kegiatan-kegiatannya. Ya, jadi kita nanti akan mencoba untuk terkait dengan apa itu menjelaskan yang namanya ini benar ya ini hari keberapa Mas? Halo? Nggih, Sekarang ini hari ke-11, Pak. hari ke-11 nggih. Hari ke-10 benar. 11, Pak. Oke, baik, baik, baik. Oke, oke. Sebentar, Mas. Sebentar. Oh, sebentar. Oh, anu Mas, keliru Mas. Oke, saya tak share keliru. Itu nanti yang untuk materi anu. Sorry, sorry. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, nggih. Sebenarnya bukan ini ya. Oke, akan nanti saya saya tak saya stop share dulu. Tapi nanti arahnya juga ke sana. Oke, tak share dulu. Nanti. Sebentar, di mana ini? Ya, Sebentar. Oke, Mas. Oke, mestinya ini. Tadi saya keliru bukanya. Ya, baik. Tadi saya sudah mencoba untuk mereview ya agenda satu nggih. Agenda satu tadi sudah saya mencoba menanyakan kita kita peran agenda 2, terus penguatan agenda agenda 3. Terus sekarang review agenda 4. Nggih. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin kan kita mencoba, nggih. Bapak Ibu harus tahu ya, sebentar, terkait dengan tadi sudah saya coba untuk terkait dengan eh, materi-materi yaitu pertama pembentukan karakter. Nggih. Jadi dalam pembentukan karakter itu kurikulumnya ada beberapa hal yang perlu disampaikan di sini. Nggih. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Sebentar. Ya, B? Yes. Guru ngerti ya. Kowe iki sebentar, Mas. Bentar. Oke, kita lanjut. Nih, kita eh, pertama itu pembentukan karakter ya, pembentukan karakter. Di mana kita di agenda satu yaitu tentang wawasan kebangsaan. Ya. Jadi eh, itu spirit tentang bela negara. Terus ada di antaranya kan ada 3 materi. Terus di agenda 2 kita nilai-nilai dasar PNS. Terus agenda ketiga kunci pokoknya adalah smart government. Dari 4 kita habituasi aktualisasi. Ini kita masuk habituasi aktualisasi. Terus nanti kita bicara tentang apa ya orientasi berangkat dari terkait dengan sumber daya manusia, terus nanti overview dan nanti review. Nah ini kompetensi yang ingin dicapai apa? Menunjukkan ya, ini kemarin sudah dibahas, saya hanya mengulang saja lah. Ini termasuk fungsi ASN pasal 10 pelaksana kebijakan publik. Oke. Nah, sasarannya apa? Adalah PNS profesional sesuai bidang tugasnya memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat berlandaskan pada core value. Ini sebenarnya yang merah ini adalah menjadi kunci pokok penjenengan. Jadi harapannya nanti penjenengan ketika apa itu membuat yang namanya rencana aktualisasi itu penjenengan itu nanti arahnya ke PNS profesional. Profesional itu apa? Melaksanakan tugas sesuai tusinya.
Lah, di situ penjenengan nanti mengangkat ya. Jadi yang namanya profesional itu ya penjenengan harus ada sesuatu kontribusi ya, kontribusi terhadap lembaga atau kantor penjenengan. Tentu ini tidak lepas dari yang namanya mentor. Jadi ketika Bapak Ibu nanti harapan saya tidak tahu sudah sampai di mana ya. Ketika penjenengan sudah mengangkat isu sudah di APKL, terus pakai eh, terus di USG, terus jadi ini kan penjenengan sudah mulai ada gambaran, sudah punya punya istilahnya sudah matur sama istilahnya apa itu pimpinan. Jadi saya harapkan penjenengan nanti sudah ada gambaran, terus sudah ada rasan dengan kira-kira pimpinan dalam hal ini sebagai mentor itu setuju tidak dengan rencana aktualisasi yang penjenengan angka. Tentu rencana aktualisasi itu terkait dengan apa? Ya terkait dengan ini tadi core value ASN, di mana di dalamnya ada nilai-nilai dasar nilai-nilai dasar PNS yaitu berakhlak, ya, dan itu terkait dengan kontribusi terhadap lembaga daripada Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini ini sebenarnya, jadi nomor satu dua ini bela negara, terus nilai-nilai dasar, terus terkait dengan apa itu kompetensi PNS, ini akan menjadi nanti menjadi tulisan yang namanya habituasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara, terkait dengan pemahaman wawasan kebangsaan, ya, ini melalui pemaknaan ya, misalkan melalui pemaknaan ya. Di sini ada terhadap nilai-nilai bela negara. Ini sebenarnya di agenda satu. Jadi di agenda satu itu kan kemarin sudah dikupas tuntas. Penjenengan itu harapannya ketika apa ya, ketika penjenengan sudah menjadi PNS itu harus tertanam ya dalam diri Bapak Ibu itu nilai-nilai bela negara sehingga memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara. Itu sangat sangat diharapkan ini. Dalam satu kesiapsiagaan mencerminkan sehat jasmani, roh mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayanan masyarakat. Kunci utamanya adalah melayani masyarakat. Jadi Bapak Ibu nanti ketika sudah ya sekarang sudah masuk di instansi atau lembaga ya. Jadi jenengan sudah tentu harapannya adalah menjalankan tugas jabatan sebagai PNS yang profesional. Oke. Oke. Sekarang sebenarnya apa amanat dari pembelajaran itu? Seluruh mata pelatihan di agenda ini dirancang disampaikan secara integrasi untuk mencapai tujuan kurikulum sikap perilaku bela negara dengan memberi penekanan pada kemampuan praktek. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu ya panen panen apa, panen. Jadi ini ada teman saya yang jaluk roti nih Mas. Jadi ya jadi tak saya dari ini lagi malah pada jaluk roti. Jadi mata pelatihan ini dirancang untuk ya untuk apa? Disampaikan secara terintegrasi mencapai tujuan kurikulum agenda sikap perilaku bernegara memberi penekanan pada kemampuan praktek. Oke, Bapak Ibu. Nah, indikator keberhasilan apa dalam pembelajaran ini ya ya. Indikator keberhasilannya adalah menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara, analisis. Nah, ini isu kontemporer dan melakukan praktek mencerminkan kesiapsiagaan. Oke, Bapak Ibu. Ora gelem lakuin ngopo iki? Oke, ini tahapannya, Pak. Ini nanti yang pertama ya. Ini Bapak Ibu nanti harapan tahapan penyelesaian isu. Bapak Ibu kan sudah dapat isu kan? Isu kan sudah artinya isu sudah diangkat. Berarti pertama nanti identifikasi isu, ya deskripsi isu. Dua, memilah, maksud saya menapis isu. Kemarin udah ini di agenda satu ini. Agenda satu sudah memilih isu-isu yang punya nilai paling tinggi kan, begitu. Terus setelah memilih isu, mendalami analisis isu. Ya. Yang terakhir alternatif penyelesaian. Jadi ini sebenarnya kerangka kerja kita. Bapak Ibu sudah punya gambaran belum ini? Sudah ada gambaran belum dari agenda 1, 2, 3 itu? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah, Pak.
Berarti ora usah tak omongke jenengan karek ngomong isune ki opo tak catet kira-kira kurang piye ngono wae ya. Sampean kan wis jos-jos gandos kabeh. Nah, oke, baik. Penguatan agenda 2. Sithik tak angkat sik. Bar ini diskusi nanti. Oke. Ya. Agenda pembelajaran 2 itu kan internalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayanan masyarakat. Meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan. Nah, dalam hal ini ada tanda petik ya, pelayanan prima. Jadi bertanggung jawab, ya. Tentu pelayanan ini memuaskan pada masyarakat. Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas saling peduli, menghargai perbedaan, berdedikasi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi, antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan membangun kerja sama yang sinergi. Oke, itu terkait dengan agenda 2. Oke, agenda 2, coba. Saya pengen tahu penjenengan masih ingat enggak? Ketika terkait dengan berakhlak, berakhlak kan berarti kan berorientasi pada pelayanan. Kalau akuntabel, yang disebut akuntabel itu seperti apa? Saya pengen tahu. Apa, Mas? Coba. PNS yang akuntabel itu seperti apa? Tanggung jawab, Pak. Hah? Tanggung jawab Akuntabel, tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal apa? dalam hal amanah yang diberikan. Contohnya apa? Contoh sing anu aja. Contoh konkret ya, Pak. Mm-mm. Contoh konkret misalkan ya tanggung jawab terhadap misalkan guru di madrasah, misalkan di eh, amanai untuk mengajar kelas 3, 4, 5, 6 dalam mapel tersebut, maka ya tanggung jawabnya mengelola peserta didik agar paham mengenai apa yang disampaikan mengenai mapel tersebut. Mengenai itu, Pak. Ya, betul. Akuntabel. Nanti keselak. Jadi harus bertanggung jawab. Oke, betul itu. Jadi berakhlak, ya, memberi pelayanan akuntabel. Nah, terus kompeten. Kompeten itu seperti apa? Yang lain coba. Kalau tadi Mas Lutfi ya. Yuk, yang lain coba. Kalau kompeten itu seperti apa? Yuk, siapa? Menguasai bidang kompetensinya sesuai jabatan yang diampu. Ada enggak diatur di dalam undang-undang ASN tidak tentang kompeten itu? Nggih, diatur Pak, sesuai harus mungkin Nah, eh, apa ketentuan di undang-undang ASN itu apa? Contohnya salah apa? satu Diaturnya. kualifikasi pendidikan dari seorang guru harus linear. Salah satunya Oke. mungkin itu. Oh, iya. Nggak, di samping itu kan kalau di ASN, di undang-undang ASN, dia di antaranya seorang PNS itu harus paling tidak 1 tahun itu meningkatkan kompetensinya minimal 20 JP. Jadi jenengan nanti sudah jadi PNS, tentu penjenengan apa itu harus selalu meningkatkan kompetensi. 1 tahun itu 20 JP. Jadi jangan tergantung pada lembaga yang mengikutkan, misalkan tidak ditugaskan, tidak misalkan tidak, harus cari. Banyak sekarang untuk meningkatkan kompetensi. Kalau di Kementerian Agama itu ada MOOC ya, atau Pintar itu ada. Untuk guru itu ada, pegawai ada. Ini ada dosennya ini, ada dosennya. Siapa dosennya? Mas siapa? Mas Saya, Rifki, Pak. Mas siapa? Rifki saya, Pak. Oh, dosen di mana? Dosen di mana? Di UIN Wali Songo, Semarang, Pak. Oh iya, oke. Oke. Jadi apalagi dosen. Ya, jadi semuanya semua. Wah, saya kepala KU apa perlu meningkatkan? Iya, harus meningkatkan kompetensi. Ini. Jadi itu karena terkait dengan berakhlak tadi. Oke. Terus berakhlak nih. Oke, saya kira cukup nih. Atau satu lagi, adaptif. Apa itu adaptif? Yuk, siapa? Mungkin Mas Rifki. Apa Mas?
Ya, adaptif itu mampu menyesuaikan dengan lingkungan sekitar ataupun tuntutan yang ada sekarang. Misalnya sekarang itu eranya serba digital, Mm-mm. bagaimanapun kita juga harus melakukan transisi dari yang semula konvensional menjadi digital gitu, Pak. Betul, betul. Oke, baik. Sekarang saya lanjutkan. Nah, ini sudah saya bahas tadi. Ini tadi kita bahas berorientasi pada pelayan, kompeten, loyal, adaptif, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Ini tadi sudah saya bahas. Saya pikir cukup lah. Jadi nanti jangan sudah kemarin sudah di Pak sama Pak Teguh sudah di apa itu sudah dibahas. Oke, sekarang review angkatan ke tujuan pembelajaran ketiga. Oke. Agenda belajar ini diberikan untuk membekali. Nah, di sini kunci pokoknya peran PNS dalam mendukung terwujudnya smart governance. Ini kunci menjadi kata kunci. Sehingga fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa mau memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah yang dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dengan menggunakan perspektif smart ASN. Smart itu apa, Pak? Kemarin sudah disampaikan belum? Smart itu apa? Cerdas, Pak. Tidak, iya cerdas singkatannya. Ini kan itu kan anonim. Apa smart itu? Seorang PNS harus smart. Smart itu apa? Ya, memang smart itu cerdas. Itu sebenarnya kan ada artinya. Jadi smart itu kan nanti kan Sangat melayani, responsif sama terpercaya, Pak. oh begitu. Kemarin begitu yang dapat. Iya. Oke. Baik. Ini agenda 3. Oke. Setelah itu Bapak Ibu, iya. Jadi nanti ketika nanti Bapak Ibu eh, setelah Bapak Ibu nanti sampai pada agenda kita, harapannya apa? Seluruh mata pelatihan dari agenda 1 ya, itu terintegrasi. Jadi satu tujuan kurikulum memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Oke, kira-kira eh, Bapak Ibu ini kan periode kedua ya. Karena 6, ya benar-benar. Kita akan sekali angkatan itu 6. 6 ini berarti agenda periode kedua. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut ke ini. Kita masuk pada yang namanya review modul Smart ASN. Nih, sekarang ini tentu sesuatu yang perlu dipersiapkan. Ini adalah terkait dengan digital. Jadi ada yang pertama karakteristik dan arahan presiden. Ya, ini terkait dengan percepatan. Terus nanti ada konsep dan kompetensi terkait dengan literasi digital. Ada kesenjangan digital penguatan. Makanya kalau saya lihat Bapak Ibu, yang namanya RA, ya, itu kebanyakan orientasinya semuanya ke digital. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mau menulis RA, ini harus mencoba hal-hal yang terkait dengan apa itu isu yang ada di kantor Bapak Ibu untuk diangkat dengan cara apa kan begitu. Sehingga nanti ada beberapa hal ya di sini, misalkan langkah-langkahnya ya, ada yaitu yang pertama tadi terkait dengan review digital ya. Terus ini nanti ada pilar literasi digital dan ada implementasi literasi digital. Jadi yang pertama itu misalnya ini saya kira ini teman-teman sudah bisa semuanya ini. Mesin pencarian yaitu mengambil aplikasi percakapan, aplikasi misalkan dompet dan lain sebagainya. Kalau kita cermati. Terus ada lagi nanti terkait dengan pilar literasi digital. Cakap bermedia digital, aman bermedia digital. Lah, PNS ini harapannya ketika nanti Bapak Ibu itu eh, berupaya untuk misalkan eh, terkait dengan digital, ini harus ada hal-hal yang ditekankan.
yang namanya etika bermedia digital, budaya bermedia digital, dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, sekarang saya pengen tahu, Pak. Ya, kita sekarang pengen tahu, ini kan nanti kan jenengan kan gini, akan mengaktualisasikan kan. Ada manajemen, ada smart ASN, ada manajemen ASN, ada smart ASN untuk terwujudnya smart governance. Nah, makanya kan Bapak Ibu nanti saya pengen tahu ya, ketika nanti di agenda 3 ini kira-kira Bapak Ibu ini sudah punya gambaran seperti apa? Kami sebelum ke sana, saya akan mencoba. Ini akan menyampaikan di pembelajaran agenda 4. Ini kan Bapak Ibu sudah masuk agenda 4 ini. Ya, sudah masuk agenda 4. Oke. Yang pertama, agenda pembelajaran ini untuk memfasilitasi melakukan proses aktualisasi substansi mata pelatihan agenda 2 dan agenda 3 di tempat kerja melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperoleh melalui berbagai mata pelatihan yang telah dipelajari. Jadi intinya Bapak Ibu di agenda 2 dan agenda 3 ini nanti diangkat ya, terkait, makanya tadi saya sampaikan kalau di agenda 2 itu kebetulan saya itu ngajar agenda 2 ya. Agenda 2 itu di matrik itu menjadi bekal, itu dasarnya dari agenda 1. Makanya nanti Bapak Ibu dalam pelatihan dalam agenda 4 ini ya namanya kan agenda habituasi. Jadi aktualisasi ya. Jadi nanti RA ya. Jadi rencana aktualisasi. Jadi jangan nanti membuat yang namanya rencana aktualisasi. Maka yang pertama harus tahu apa itu konsepsi aktualisasi. 2, penjelasan aktualisasi. Nah, kalau sudah itu masuk, penjenengan nanti bicara tentang rancangan dan pembimbingan aktualisasi. Nah, pembimbingan ini lewat online, ya, lewat online. Evaluasi rancangan aktualisasi, pembekalan habituasi, aktualisasi di tempat kerja, persiapan evaluasi aktualisasi, dan evaluasi aktualisasi. Jadi nanti ada 8 langkah yang harus penjenengan apa itu yang penjenengan harus kerjakan. Tapi dasarnya dari apa? Konsep aktualisasi. Jadi yang menjadi dasar itu adalah konsep aktualisasi. Oke. Nah, setelah itu ada penjelasan aktualisasi. Jadi 8 langkah ini nanti jenengan lakukan dalam kegiatan asinkronus. Oke. Baik, kita lanjut. Mana ini? Oke. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, ini sebenarnya apa itu? Jenengan sudah ini sudah jadi. Ya, pertama penjenengan harus ada yang menjadi pemahaman para pihak. Jadi nanti berkolaborasi penjenengan, Bapak Ibu peserta, ada coach dengan saya, mentor. Mentor itu biasanya pimpinan. Jadi jangan sampai penjenengan nanti ngangkat isu ya. Jangan sampai isu itu tidak diketahui oleh coach. Ini bahaya. Bahaya itu. Jadi ya, ini coach harus tahu. Ya. Ini menjadi diskusi kita. Terus nanti kok coach, mentor maksud saya. Jadi peserta coach itu saya, mentor itu harus tahu. Jadi sebelum mengangkat isu, itu jenengan sudah mencoba untuk presentasi. Nanti ada penguji. Kalau penguji itu biasanya kepala balai, mungkin dari Jakarta, dari LAN, dan lain sebagainya. Nanti ada penguji, yang jelas. Terus pertama menemukan hasil isu masalah. Ya. Kedua menemukan gagasan solutif. Ya, menemukan gagasan solutif. Gagasan kemampuan berpikir kreatif. Ya, itu ada di agenda 3. Kalau kemampuan berpikir kritis itu adalah agenda 3 dan 1. Kemampuan berpikir kritis itu sebenarnya itu benar agenda 2 dan 1. Nah, itu salah ketik itu. Menemukan gagasan solutif, kemampuan berpikir kreatif itu di agenda 3. Maka di sana kan materi-materinya kan banyak diskusinya. Terus mengaktualisasikan nilai-nilai dasar, membangun karakter, habit pada agenda 2. Nah, terus selanjutnya ini ada kendaraan. Tujuan PNS berkarakter, nilai-nilai dasar ya. Nah, ini langkah-langkah yang nanti kita ambil. Oke.
Bapak Ibu yang saya hormati, Latsar sebagai miniatur pelatihan kepemimpinan, tapi Latsar tidak sama dengan pelatihan kepemimpinan. Jadi ini sebenarnya Latsar itu seperti pelatihannya para pejabat. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang terkait dengan yang namanya apa itu pengertian aktualisasi. Oke. Pengertian aktualisasi itu adalah pertama ada aktualisasi, ada habituasi. Ini yang perlu nanti penjenengan pahami. Aktualisasi itu proses untuk menjadikan substansi mata pelatihan yang telah Bapak Ibu pelajari menjadi aktual nyata, menjadi sesungguhnya. Ada bentuk kemampuan peserta dalam menerjemahkan teori ke dalam praktek, mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan sebagai kegiatan. Makanya kan ini konsep itu dasarnya dari lembaga daripada Bapak Ibu semuanya. Lembaga daripada Bapak Ibu semuanya. Jadi adalah suatu proses untuk menjadikan substansi mata pelatihan menjadi telah dipelajari. Nah, habituasi ini nanti menjadi pembiasaan diri. Jadi kalau sudah jenengan punya teori, ya sudah punya teori yang akan diangkat, dan itu menjadi habituasi diri atau menjadi pembiasaan diri. Itu atau istilah kalau dalam dunia itu menjadi budaya yang ada pada apa itu lembaga atau instansi Bapak Ibu. Sehingga berperilaku sesuai nilai-nilai tertentu sehingga terbentuk karakter diri ideal melalui proses internalisasi dan personifikasi. Ya, melalui intervensi tertentu di tempat kerja. Jadi misalkan nih, jenengan itu mengangkat misal ini contoh sederhana saja. Upaya terkait dengan upaya penanaman upaya penanaman karakter melalui kegiatan atau penanaman karakter melalui kegiatan murojaah Al-Qur'an. Lah, apa yang harus terlaksana? Ini menjelaskan ada konsep dulu. Nah, ada konsep dari teori ke praktek, dikonstruk. Berarti asal kegiatannya, jam pertama. Ini kalau guru ya. Jam pertama itu nanti kita anak-anak suruh murojaah, misalkan. Habituasinya apa? Itu menjadi pembiasaan. Jadi ketika sudah kita praktekkan, itu menjadi pembiasaan anak. Atau mungkin salat duha. Itu artinya habituasi ini, ya, ini adalah menjadi budaya atau kebiasaan anak-anak menjadi baik. Ini Pak. Jadi di sini pembiasaan diri itu perilaku sesuai nilai-nilai tertentu sehingga terbentuk karakter diri ideal melalui proses internalisasi dan personifikasi, ya, melalui intervensi di tempat kerja. Ini ada intervensinya. Tentu kegiatan ini kalau misalkan tidak dikonsultasikan dengan mentor, misalkan dalam ini kepala sekolah, kepala madrasah, tentu penjenengan tidak akan bisa. Karena ini harus ada kebijakan. Ketika penjenengan punya konsep yang baik, terus disampaikan kepada pimpinan, dan menurut pimpinan itu masuk, artinya masuk itu memang madrasah itu belum ada, atau mungkin lembaga itu belum ada. Maka harus melalui diskusi dengan mentor. Kalau mentor sudah oke, mulai dipraktekkan. Maka di situ menjadi pembiasaan diri. Oke, sekarang apa hubungannya aktualisasi dan habituasi? Hubungannya apa? Yaitu aktualisasi itu faktor dari luar. Intervensinya itu habituasi. Jadi istilahnya sesuatu itu digerakkan dulu dari luar sehingga nanti menjadi budaya atau menjadi sudah tertanam ke dalam, kalau dalam hal ini misalkan tadi sholat duha itu tertanam pada peserta didik. Harapannya seperti itu. Maka ini seperti es ya, seperti salju di dalam air. Jadi tidak terlihat ya skill dan knowledge. Nah, tersembunyi apa? Jadi ini yang terlihat apa? Skill, kemampuan dan knowledge. Ya. Jadi seperti itu. Yang tersembunyi apa? Konsep diri di dalam air itu. Personal, karakter, motif. Ya. Jadi itu sebenarnya tertanam
Terus sehingga dari luarnya juga kelihatan, tapi terkait dengan keterampilan dan yang namanya pengetahuan. Ini Pak. Jadi ini hubungannya seperti itu. Oke. Nah, tujuannya apa ini? Membentuk karakter diri PNS. Nah, dalam hal ini sebenarnya tujuannya itu karakter. Karakter siapa? PNS sebagai pelayan masyarakat. Jadi nanti monggo ini ya hati-hati ketika nanti penjenengan memilih judul, memilih apa itu rencana aktualisasi ini. Jadi harus ada yaitu nanti masuk ke karakter PNS. Tadi karakternya apa saja kan gitu. Oke, sikap nilai dasar tadi. Oke, keliru. Terus selanjutnya Bapak Ibu, Bapak Ibu kan sebagai PNS, CPNS. Ini sebenarnya kan ya pertama ini masa percobaan. Berarti jenengan itu adalah CPNS itu ini percobaan. Nah, terus masa pengabdian. Sekarang sudah masa pengabdian. Nah, pelatihan dasar CPNS ini kan ada rancangan, ada laporan, ada profesionalis, ya, ada profesional. Lah, terus ada habituasi. R itu rancangan, ada laporan, ada profesional, ada habituasi. Ya, jadi ada habituasi ya yang terkait dengan yang namanya rancangan yang akan kita buat. Jadi eh, ini langkah-langkah yang perlu kita ambil. Oke, terus habituasi latihan nanti akan menjadi habituasi ya sesungguhnya menjadi habit ya artinya. Terus nanti akan tercipta yang namanya habituasi itu menjadi bagian dari budaya yang berkembang dalam lembaga. Maka itu muncul yang namanya karakter. Coba, saya tak pengen tahu Pak, Bu. Sebenarnya karakter itu apa? Tak pengen ngerti apa. Karakter itu apa? Halo? Karakter itu apa? Kepribadian Bapak. Ya? Karakter itu apa? Apa Pak? Karakter itu apa? Sifat yang melekat gitu, Pak. Sikat yang melekat. Oke. Watak Pak. Watak. Oke. Budi pekerti. Silakan jenengan Kepribadian. kepribadian. Oke. Nilai-nilai kepribadian Nilai-nilai yang kepribadian. menjadi perilaku Sampean ngerti sehari-hari. karakter pimpinan jenengan? Belum tahu Bapak. Ya? Tahu. Tahu, Bapak. Tahu. Tahu. Pak. Tahu sekilas, Pak. baru beberapa bulan Bapak. Baru 1 Oke. bulan belum tahu Bapak. Oh, tapi Sekilas sudah paling enggak kan ya harus tahu toh Pak. Ya paling enggak sedikit lah, tidak harus Sedikit ya Pak. Sedikit. tidak harus secara Iya. detail. Cara mengetahui karakter itu gimana? Dari interaksi, Pak. Karakternya ramah. Interaksi, betul. Apalagi Mas? Ya, saling ketemu, Pak. Kebiasaan di Pendekatan, kantor, Nah, Bapak. Kebiasaan. Kebiasaan. Kebiasaan di Oke. Oke, sebab sebentar ini kok saya bentar, ini aku kok kehilangan. Well, Sebentar. Tulisannya masih kelihatan ya? hilang Pak. Nah, eh, Hilang tulisannya. tulisan apa nggak, Pak? Tulisan hilang, saya Pak. tuh, presentasi saya. Hilang enggak? Masih? Hilang. Hilang Keterangannya Pak. ke paus, Pak. Sebentar, tak. Oke, oke. Saya malah hilang ini. Oke, baik. Kita nih lah. Halo, kita lah. Oke, jadi eh tak stop, kita diskusi dulu aja. Tadi diskusi tentang karakter. Oke. Oke, misalkan tadi diskusi karakter. Karakter itu kebiasaan. Ada yang mengatakan apa mau? Apa mau Mas? Ada yang mengatakan ada kebiasaan. Ada apa lagi karakter? Perilaku sehari-hari. Perilaku sehari-hari. Apa lagi? Emosional, Pak. Ya, Emosional. emosional. Apa lagi? Sosialisasinya, maksudnya sifat sosial itu, Pak. Iya, oke. Jadi gini Bapak Ibu. Kiran Nanti jangan terjemahkan sendiri ya. Jadi yang namanya karakter ini jangan terjemahkan sendiri. Jadi karakter itu pertama orang itu
perasaan, orang itu satu perasaan itu akan menimbulkan 1000 pemikiran. Satu perasaan itu akan menimbulkan 1000 pemikiran. Misalkan, jenengan misalkan, eh, ini sih gampang karena jenengan ijik nom-nom ya. Jenengan misalkan menaksir cewek, perempuan, calon istri. Ya. Ketika penjenengan tasnya ke kiri, tasnya. Ya, misalkan jenengan apa itu menaksir seorang perempuan, itu kan berarti penjenengan ada perasaan. Ketika ada perasaan, maka ada 1000 pemikiran. Sebentar, Mas. Ini ada. Oh, enggak ada. Jadi ada 1000 pemikiran. Kalau penjenengan tidak memanage dengan baik pemikiran itu, amburadul. Maka perasaan menimbulkan pemikiran. Piye ya carane jenengan punya pemikiran ketika aku kok biar saya teman saya ini mau saya ajak. Nggih, monggo. Saya ajak jalan-jalan. Itu pemikiran. Pemikiran macam-macam. Nah, ketika muncul pemikiran, maka akan menghasilkan sebuah perkataan. Jadi pemikiran akan melahirkan sebuah perkataan. Perkataan ini akan menghasilkan sebuah perbuatan. Perbuatan yang diulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah yang disebut karakter. Jadi sebenarnya karakter itu berangkat dari perasaan dan pemikiran. Kalau ada orang kok misalkan di kantor itu misalkan kok di situ itu ada apa ya istilahnya kondusif, kantor itu kondusif, ya kondusif. Berarti jangan tahu kalau itu kantor itu kondusif, maka karakter-karakter yang ada di situ tuh baik-baik semuanya. Karakter, coba nanti jangan cermati saja. Dan itu karakter itu bisa dibaca dari mana? Betul tadi ada pendapat semakin kita banyak orang itu bicara, karakternya akan semakin kelihatan. Atau kalau tidak kata-kata, nulis di dalam WA, itu akan kelihatan karakternya. Itu Pak. Jadi ini yang menjadi menjadi pemikiran penjenengan. Jadi ini karakter. Makanya kalau dalam teori leadership Pak, ini yang nanti penjenengan karena mungkin jenengan sudah masuk tempat kerja 1 bulan atau 2 bulan atau mungkin sudah lama di situ. Ini di dalam teori leadership kepemimpinan itu orang ya pegawai atau istilahnya PNS atau sumber daya manusia yang ada di situ itu terbagi menjadi 4 Pak. Ya, yang pertama itu adalah skill dan drive. Itu kalau dalam ilmu matematika itu namanya ada pada kuadran pertama. Kalau SDM manusia atau pegawai atau PNS yang ada pada kuadran pertama, ya itu berarti dia menggambarkan drive dan skillnya itu baik. Dia pinter tuh drive. Dia punya punya kemauan yang tinggi. Dah kalau di kantor itu ada 100 pegawai, cukup 75% orang yang punya ada di kuadran pertama antara drive dan skill, wah kantornya luar biasa. Luar biasa. Tetapi ya ini artinya kalau nanti misalkan pemimpin itu, misalkan jenengan nanti masuk, kok di situ jenengan itu termasuk kalau diidentifikasi oleh pimpinan, itu kok termasuk yang pegawai yang punya di kuadran pertama, drive dan skill, jenengan pasti nanti ada diberi pekerjaan. Wah ini Mas Lutfi ini, wah ini nanti kelihatan misalkan atau Mas siapa, itu nanti pimpinan di situ cukup memberi gambaran ketika menyuruh pekerjaan. Mas, tolong saya pekerjaan ini tolong tangani, hasilnya seperti ini. Jalan Pak. Jalan itu bagi pegawai PNS yang punya yang namanya punya istilahnya punya drive dan skill yang baik.
Tapi kalau sebaliknya, kalau ada pegawai yang ada pada kuadran kedua, dia itu punya skill, tapi drive-nya rendah, kemauannya rendah. Ada, dia pinter nih kemauannya rendah. Nah, kalau ada pegawai yang seperti itu, ya, ada seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ini harus ada pendekatan. Masalahnya apa? Kok kemauannya rendah? Oh, mungkin masalah keluarga. Oh, mungkin masalah kecewa. Oh, masalah ini, masalah ini. Ini lah, seperti itu perlu pendekatan. Lah, kalau pendekatan perlu tahu karakter. Harus karakter. Karakter jalan di situ. Pendekatannya saya lewat mana? Harus tahu karakter orang tersebut. Ya, pendekatannya hati-hati. Ya. Mungkin kalau masalahnya apa dulu? Masalah, maka karakter. Penjenengan ketika masuk di kantor itu harus tahu karakter-karakter. Apalagi karakter pimpinan. Penting itu. Karena pimpinan itu jenengan harus tahu, Pak. Harus tahu itu bagaimana? Harus tahu saya harus ngomong bagaimana, harus jangan sampai nanti kata-kata penjenengan apalagi Bapak Ibu kan masih baru. Masih baru itu pertama itu banyak menjadi perhatian orang-orang sekeliling itu. Mungkin kaitannya pekerjaan, gue dikongkon. Mungkin kaitannya ini apa sendengan rodoan saja gue dilok. Tapi ya enggak masalah. Yang penting bisa membaur ke situ. Ini ada di kuadran. Lah, ada di kuadran 4. Jadi kuadran 4 itu letaknya di bawah kanan. Jadi kalau kita garis horizontal dan vertikal itu kan dibagi menjadi 4. Itu namanya kuadran. Lah, kuadran 1 itu letaknya di kanan atas, kuadran 2 itu letaknya kiri di atas. Nah, ini kuadran 3 itu letaknya di bawah kanan. Itu dia punya skill rendah tapi kemauannya tinggi. Bagaimana kalau seperti itu? Ya, oleh pimpinan biasanya dia di workshop diberi peningkatan kompetensi. Monggo lewat apa saja. Yang nomor terakhir di letaknya bawah kiri itu berarti drive-nya rendah, kompetensinya rendah. Nah, seperti itu sudah wis ora kompetensi, wis ora kemauan ya sudah. Nah, itu soal dikapake meneh nah itu. Nah, dalam teori manajemen atau teorinya leadership itu kalau pegawai yang seperti itu ya dipindah wae, bahasanya begitu. Nah, makanya jenengan saya harapkan nanti ada pada posisi karena orang baru ya yuk sesuai dengan agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu melengkapi semuanya ya. Agenda 2 itu nilai-nilai, agenda 3 itu kaitannya smart governance atau itu harus jenengan kembangkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin saya akan masuk ke materi berikutnya. Biar yang tadi sudah saya buka. Biar nanti ada gambaran-gambaran karena biar jenengan cepat ya. Walaupun ini sebenarnya disampaikan besok tapi tak singgungi sekaligus. Biar nanti jenengan kita masih ada waktu kan. Oke, coba ini. Ini karena kita nanti masuk ke sini. Biar nanti jenengan waktu sinkronus itu sudah mulai mencoba untuk apa itu bekerja. Oke, baik. Ya, biar nanti jenengan ben cepet lah. Oke, ini hari ke-12. Ini nanti tak singgung sedelok. Besok ben ketemu lagi, saya ketemu lagi. Ini sambil kita diskus ya. Jadi tadi sudah saya menjelaskan kaitannya dengan konsep-konsep ya. Aktualisasi menjelaskan desain pembelajaran e-learning, agenda sinkronus dan. Nah, sekarang hari ke-13. Ini saya singgung sedikit. Pertama, ini di agenda 1. Carilah isu permasalahan di satker masing-masing minimal 5 scanning menggunakan agenda 3 ya. Manajemen ASN dan smart ASN. Di smart ASN. Artinya isu tersebut masuk bahasan yang mana dari 2 mata pelajaran di agenda 3 tersebut. Oke, saya pengen tahu dulu. Monggo, silahkan berpendapat. Kira-kira menceritakan isu yang sudah dibuat. Katanya tadi sudah. Ayo, siapa? Tak urutkan saja. Mas saja, Mas Khairul Anwar ini. Coba, aku tak karo nyatet, Mas. Aku tak catet nanti biar monggo jenengan ceritakan isunya isu apa? Untuk tadi oleh Ibu Ida Fitrianerum tadi diminta untuk
mempresentasikan dari itu. Kerjakan oleh teman-teman dari kelompok 3B. Mm-mm. Terus angkatan. Dari yang diangkat teman-teman dari 3B tadi menceritakan bahwa eh, dalam prak- eh, kondisi yang faktual di tempatnya Pak Rifki tadi bahwa eh, pengelolaan website di Fakultas Syariah atau di HUB di Fakultas Syariah UIN Wali Songo belum update secara berkala mungkin karena beberapa faktor yang mungkin bisa nanti diangkat sebagai isu smart seperti itu Bapak. Begitu. Mungkin bisa Judulnya ditambahkan apa? Pak Judulnya Rifki. apa? Coba dari 5 isu, isunya apa saja? Itu isu itu diawali dengan kalimat negatif kan? Em, Kalau untuk isu mungkin yang pertama eh, pelayanan akademik yang belum belum terdigitalisasi. Nah, Nah, em, pembelajaran putus-putus Mas, yang putus-putus. masih menggunakan Diulangi Mas, eh, kok mohon putus-putus? maaf ya Pak. Nggih. Untuk isunya eh, yang pertama adalah eh, pembelajaran yang belum interaktif Oke, yang terjadi nilainya berapa itu? untuk kami itu nilainya 5 Bapak. 5, oke. Untuk USG sekitar 15. Yang tadi yang eh, ada berapa isu? Yang diangkat cuma isu itu ya. Jadi isu itu sudah kumpulan dari AKPL, USG, jadi isu yang jenengan angkat itu ya. Iya Mas. Halo. Itu ada 3 Bapak. Ada 3 sebelum menjadi core isu. Ah, ah. Saya mengangkat 5, kemudian saya Jadi 3. analisis dengan USG menjadi 3, dan yang terakhir adalah menjadi 1 dengan Satu. analisis fishbone. Oke. Terus judulnya apa Mas? Judulnya untuk eh, meningkatkan eh, judul anu ya Bapak, minim rendahnya motivasi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Oh itu Aliyah yang jadi Negeri 2 isu jenengan Klaten. itu. Rendahnya itu berarti isu terakhir itu. Itu isu terakhir Bapak. Ya, apa rendahnya? Rendahnya minat pembelajaran bahasa Arab siswa Minat pembelajaran. pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 2 Klaten. Oh, pembelajaran. Oh jangan mandua Klaten. Minat pembelajaran bahasa Arab. Di Madrasah Negeri 2 Klaten. Oh, oke. Di Man 2 Klaten. Oke. Terus tahapan kegiatannya apa? Akan ada kegiatan, ada tahapan. Di Tahapan yang sudah kegiatannya apa dulu untuk meningkatkan pembelajaran yang pertama bahasa adalah merancang modul modul pembelajaran yang interaktif. modul pembelajaran ya. Seperti apa itu? Bisa kam- modul itu bisa berupa rancangan pembelajaran dulu Bapak. Nanti saat pembelajaran Karena saya modul ajar itu, modul ajar. modul ajar Bapak, betul. Kalau interaktif itu yang seperti apa? Interaktif berarti mengaitkan dengan pembelajaran tidak hanya terfokus pada guru Bapak. Berarti nanti siswa kami libatkan untuk berkontribusi aktif dalam pembelajaran. Nek, Misalkan nek, kami buat nah itu kan membuat langkah-langkahnya, poster Mas. bahasa Arab. Nanti Nah kita itu kan buat langkah-langkahnya, Mas. kelompok anak untuk membuat poster tersebut dan mempresentasikan. Jadi itu jadi kalau modul pembelajaran interaktif nanti langkahnya istilahnya yaitu dengan menggunakan apa itu dengan menggunakan
model pembelajaran, nah, harus gitu kan gitu. Langkah-langkahnya kan gitu, menyusun. Jadi menyusun langkah-langkah pembelajaran kan begitu. Oke, oke. Betul, Pak. Kira-kira Mod- nanti itu sudah dikonsultasikan dengan mentor belum? Belum, Bapak. Oh, Belum. Belum mentornya belum terkomunikasi. harus Baru anu saja Mas. Ini dapat sudah ini, jenengan Bapak. sudah harus anu Mas. Kalau nanti mentornya Eh, tidak untuk setuju, jenengan konsultasi cepat. mentor sudah bisa Eh, dimulai, Bapak. Ya. sudah bisa mulai, tidak apa-apa. Jadi jenengan ketika Oh, siap, kira-kira siap. sudah ada gambaran, judul, coba dikonsultasikan Iya. dengan mentor. Berarti jenengan benar kesuwen. Kan Oh, sudah nggih, siap, mulai Pak. nulis satu. Itu. Oke. Tapi istilah gini Mas, itu ya bagus. Tapi ya enggak apa-apa, Wong, itu Pak. berdasarkan apa isu yang paling in kan. Ya, jadi eh, itu istilahnya apa ya? Kalau isu itu coro anu ini kurang menggigit. Ya. Terlalu umum gitu loh, Mas. Nah, aku gitu. Ini ya enggak apa-apa. Nah, jangan seperti itu. Nah, aku kurang coro coro melihat tulisannya itu nek coro barang neng pasar no ya Mas ya. Ini mohon maaf loh, Mas. Nek no barang pasar ki seperti itu ki oke sing dodol. Kurang kurang coro Mainstream, Bapak. kurang jadi kaya judul ini kurang misalkan kurang nek didol ning pasar ini kurang menjadi perhatian orang. Gitu loh Mas. Ini ya ora Oke. apa-apa. Wong. Ini saya hanya diskusi kan ya Mas ya. Coba nanti sebelum ke situ coba Iya, jadi Bapak. ke apa yang jenengan Itu awal, Bapak, rancangan awal tadi sebelum kami masuk ke tahapan ini baru di agenda 2 kemarin disuruh membuat itu. Kami mencoba membuat isu yang kiranya bisa kami angkat ngaten. Nggih. Oke, nggih, coba enggak apa-apa nanti konsultasikan sama si siapa mentor. Nek mentor setuju ya enggak apa-apa. Kepala ini siapa tuh Mas? Mandua itu. Pak Budi. Kepala ini siapa? Mandua Klaten siapa? Ya Mas. Pak Selamat Budianto, Ini Pak Bapak. Budi, Pak Pak Slamet Dr. Budiono toh. Pinter Budiano. loh, Pak Slamet Budiono ini pinter loh. Nggih, Salam ya, nggih. salam dari Pak Jun Yono ya. Belum, kami belum apa? Saya juga belum berkonsultasi dengan beliau karena surat tugas baru dapat tadi sore, Bapak. Dalam tugas apa? Surat tugas mentor yang dari kabupaten itu baru turun tadi sore, jadi belum tahu Oh, yang ini ditugaskan itu enggak, siapa. jadi ora apa-apa. Ngoten. Rasan ini ora apa-apa. Rasan dulu ora apa-apa. Ah, Gue salam ya dari Pak Jun Yono ya, nggih, Pak Budi Slamet ya. Itu saya kenal baik. nggih, 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 nggih. Terus ada lagi kita coba ini sebenarnya kan materi sok kapan ketemu itu. Nanti tapi tidak apa-apa, kita sudah membahas ini tidak apa-apa. Kita akan biar seperti contohnya misalkan tadi Mas Khairul Anwar mungkin nanti jadi pertimbangan kan jadi tidak apa-apa. Jadi biar rasa nunggu ketemu sok ben gitu loh. Ya siapa lagi? Silakan. Halo Pak. Ya, Pak. Siapa dulu? Ya, Pak. Iqbal Pak, Iqbal Pak. Lukman, Mas Pak. Iqbal. Iqbal. Silakan Mas Iqbal. Iya Pak, terkait isu yang ada di KUA kami Pak, di Kecamatan Kelirong, Kabupaten Kebumen. Lirong ya. Ya Pak, ada 5 isu Pak, terus Ya. dianalisis menggunakan APKL, terdapat 3 isu utama. Dari telu. Kemudian, dianalisis mari Pak, ngagem USG. Pak. Ya. Akhirnya ketemu isu, inggih menika kurangnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Kelirong terkait prosedur pendaftaran kerja nikah atau rujuk Pak. Saya tak tulis saya kurangnya Kurangnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Kelirong tentang prosedur pendaftaran kerja nikah atau rujuk Pak. prosedur. Oke, baik. Oke, terus judul apa, Mas? Kurangnya pengetahuan masyarakat. Oke, jadi judul gagasannya Pak atau itu penyelesaian masalah itu publikasi terhadap masyarakat Kelirong terkait prosedur pendaftaran nikah atau rujuk melalui sosial media, Pak. Oke, Mas, nggon judul ojo ada kata terkait. Oh, nggih. Jadi, Pak, nggih, publikasi terhadap masyarakat. Publikasi apa dulu? Publikasi apa? Harus ada yang dipublikasikan apa? Publikasi alur pendaftaran, Pak. Iya, alur pendaftaran.
Nggih, Pendaftaran Pak. apa? Kehendak nikah atau rujuk. Apa? Kehendak nikah atau rujuk, Pak. Hendak, kehendak. Nggih, kehendak. Kehendak nikah atau rujuk, ya, Pak. Memang Pendaftaran. kata-katanya mau antu kehendak. Nggih, terus, Pak. Publikasi alur pendaftaran. Nek pendaftaran nikah ngono piye ora usah nganggo kehendak. Oh iya, mboten napa-napa, Pak. Kok kehendak itu kan ojo nggo judul. Oh, nggih, Pendaftaran nggih. nikah Nikah melalui atau apa? rujuk melalui media sosial, Nikah Pak. dan rujuk. Nikah atau rujuk, Pak. Nikah atau rujuk ya. Nggih. Berarti rujuk itu berarti balen. Nggih, balen nggih sami mawon, Pak. Nikah atau rujuk Heeh. niku kan misalnya Nikah atau pendekatan yo rujuk melalui apa? media sosial, Pak. Media sosialnya sampean menggunakan apa? Ada dua, Pak. Apa? Instagram dan TikTok, Pak. Nganggo loro ya. Nggih. Nah, Sing populer kok teng masyarakat lare ya nem-nem mulai media apa mau TikTok karo Instagram. Instagram. Nek wong ini cah nom-nom saiki sing arep nikah ki anu ya, engko nek sing rujuk kuwi sing rada repot. Nek rujuk Anu, wong tuwek umur 50 ya apa ngerti TikTok karo oh, Instagram. sakniki sing sepa-sepa mon anu napa dolanane HP niku Oh ya nyekel-nyekel TikTok wes, ngoten sing ya, ngerti Pak. kan sampean. Ah, nggih. Wes, oke, jadi apik nggih. Terus kok sosialisasinya piye sampean? Sosialisasinya mangke kula lewat pas penyuluh ada penyuluhan ke luar Oh. terkait Lho sampean anu ki penyuluh sekalian. apa siji penyuluh siji apa? Penghulu, Pak, kula, Pak. Mangke Oh, penghulu. Oh dititipaken berarti rencang jenengan niku. lewat ke penyuluh. Nggih, titipaken rencang terus mangke kan wonten sosialisasi ketika ada Eh, acara gitu, Pak. Ini lho, Publikasi apa? Publikasi publikasi alur pendaftaran nikah melalui atau media rujuk sosial, melalui media TikTok TikTok dan dan Instagram. Instagram. Ini yuk tambahi ya, ditambahi di KUA mana? Oh nggih, Kak, KUA Klirong, Pak. Nah, itu perlu. Jadi kok ndak Nggih. orang ngerti ki nggone ngendi kan gitu. Oh nggih, leres, Pak. Di KUA. Siap. Di KUA Klirong. Oke. Nggih. Baik. Terus langkah-langkahnya apa, Mas? Siji aja. Ada kegiatan atau Gagasan, ada tahapan? nggih, gagasannya, Pak. Satu, mengidentifikasi media sosial yang akan digunakan, Pak. Udah kegiatan ojo mengidentifikasi. Menentukan berarti, Pak, ya. Apa ya? Pengenalan. Oh, Langkahnya langsung. pengenalan. Oh nggih. Terus apa kuwi jenenge TikTok kalau Instagram ki apa kan gitu. Oh nggih. Siap, siap. Oke, baik. Yuk. Jam iki Nggih. jam berapa iki? Yuk, selanjutnya Terus, wes cukup itu ya. nggih, Pak. Pun Oke, kula yuk, nonton siapa kontennya, lagi? Pak. Halo Pak, saya Mohon Pak Pak. Rifki Pak. Rifki, monggo Mas Rifki. Ya, Mas Matur Rifki nuwun, dosen. Pak J. Junedi. Ya, apa Mas? Nggih, ini langsung setelah USG Pak. Kami Ya, ada 3 cuma ini. cek isu terakhir. Nah, isu terakhir itu belum optimalnya pengelolaan website dan media sosial di Fakultas Syariah. Oke. Masalah Kemudian apa kok perguruan tinggi kok belum optimal? websitenya itu kurang apa ya Pak? Karena tim humasnya itu kan dulu dosen-dosen muda di tahun 2019. Heeh. Kemudian mereka tuh transisi menjadi dosen, kemudian punya jadwal tetap, Heeh. sehingga untuk urusan website itu mereka kurang optimal karena mereka Oke. juga punya jadwal sendiri dan Oke. juga sudah penuh melaksanakan tridharma perguruan tinggi gitu, Pak. Oke. Baik. Nah, ini kan Terus, transisi ke dosen-dosen baru ya, ya, seperti ya. saya dan teman-teman lainnya gitu, Oke. Pak. Terus judul apa Mas? Judulnya Optimalisasi Pengelolaan Website dan Integrasi Media Sosial di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, Pak. Oke, sip ya, wes. Jadi nanti kegiatannya apa Mas? Kegiatannya itu untuk yang pertama itu melakukan koordinasi dengan pimpinan dan wakil-wakil dekan, kemudian membuat tim humas dan Mm-mm. di-SK-kan juga, Iya. terus merancang strategi atau konten-konten di mana konten itu terjadwal gitu, Pak. Oke. Itu yang pertama persiapannya, Pak. Terus, Terus yang ke- terus Mas. Terus yang kedua itu merencanakan pengembangan fitur integrasi dan peningkatan kualitas konten. Yang Ya. pertama itu mendesain fitur integrasi website dengan media sosial. Mm. Karena apa yang diberitakan di media sosial, kan media sosial Instagram kami itu udah cukup aktif, tapi itu tidak terintegrasi dengan website.
Mm-mm. Jadi kadang kalau ada postingan misal kejuaraan atau ucapan selamat itu Mm-mm. cuma ucapan selamat, nggak ada beritanya atau berita atau news di websitenya gitu Pak. Sehingga websitenya itu beritanya kurang up to date begitu Pak. Oke, oke, bagus. Oke, sudah konsultasi dengan mentor? Kemarin itu di hari Rabu itu kami sudah rapat terkait pembentukan tim humas Pak. Tapi SK-nya sekarang belum turun. Nggak, maksudnya dengan mentor pimpinan dengan jenengan. Nah, terkait pemilihan isu ini belum, Pak. Cuma untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan isu ini, tetapi masih bersinggungan dengan humas itu sudah Tapi api satu kali Mas. melakukan rapat, Pak. Api jenengan ya walaupun secara ya, jenengan rasan dulu. Jadi kok jangan sampai mentor. Oke, kalau Rasan itu sudah, Pak, di Sudah. hari Rabu kemarin. Cuma untuk mengangkat tema ini, saya belum menyampaikan Oke, bahwa saya akan mengangkat tema ini gitu loh, ya. Pak. Mas Iqbal mau ya serasan karo kepala kawan nih. Sampun, Pak. Oh Pun ya sampun wes. kalau ingin. Yuk, siapa lagi? Sip. Saya Pak, Lukman, Siapa? Pak. Mas Lukman, siapa? Pak. Pak. Mas? Lutfi, Lukman. Eh? Lutfi. Lutfi. Oke, Mas, monggo. Dari mana Mas Lutfi? Saya asalnya dari Jogja, tapi penempatan di Man 2 Karanganyar, Pak. Man dua Karanganyar Solo. Ya, ya, Pak. Masya Allah, berarti ngurang rejo no. J, Pak, leres. Itu kos. Buatan ngelaju, Pak. Lah, wah jauh KRL, banget no. KRL, Pak, KRL. Oh iya lah, kok KRL kok kok balapan? Ninggal motor, Pak. Yang di Oh Kopo. ya. Ora kesel ke Mas. Buatan, Pak. Ini KRL ya mau nganding mau 7.000 ya. Nggih, 8.000, nggih, 8. 8.000. Nggih. Yo. Nek mangkat kok omah jam piro? Keretanya jam 5.10, Pak, saking Maguwo, Pak. Berarti teko kok omah cedak Magua ya. Nggih, kula jalan Kaliurang, Pak. Oh, berarti ndokok motor 2. Buatan sing enjing kula tiap terge, Pak, biasanya, Pak. Oh, diterke. Nggih. Ya. Lah kok berarti nek KRL kan sak jam toh? Nggih. Sakit Teko film kono teng jam KRL, 10 Pak. ya nyandak nyang Kalioso paling 3,5 jam paling. Buatan ngantos, Pak. 20 menit ya. Nggih. Cedak. Kepalane Bu sapa kuwi? Bu Ana, wow. Buana. Salam ya, koni Pak Jun ngono ya. Nggih, siap, Pak. Oke. Baik, yuk apa judulnya Mas Lutfi? Untuk isu utamanya ini, Pak, belum optimalnya pembelajaran dengan metode project based learning di Man 2 Karanganyar. Sebabnya apa kok? Apa sana milih do PBL? Kemarin kan sempat rasan-rasannya sama guru senior, Pak. Saya nanya masalah di sini tuh apa gitu kan. Terus sama guru-guru senior, yang guru senior yang satu rumpun gitu kan. Saya kan ngajarnya antropologi. Kan bapaknya tahun kemarin kan belum ada guru antropologi, terus dia yang ngampu. Terus saya tanya kan, Pak, terus disampaikan masalahnya itu ada belum optimalnya yang pembelajaran project based learning, terus ada Mana ya? kurangnya minat siswa dalam ini. Tapi Mas, ini ya ora apa-apa. Aku mau hanya gambarannya. Itu kan terlalu spesifik ya. Jadi karena kita itu kan nanti masuknya tadi di bab 3 itu kan manajemen sempat kan. Ini ya mudah apa-apa. Coba wis langsung karo buanan jenengan. Dereng, Pak, kalau buatan waktunya buana sering keluar ya, Pak. Oh ya, apalagi kok nek ya. Ya secepatnya untuk konsultasi. Nek ngangkat misalkan perpustakaan digital itu apik banget Mas ini. Perpustakaan digital. Apik banget. Iya, semoga kok saya ngomong gambaran, Pak. Ngomong tinggu jogo-jogo mohon, Pak. Nanti kan misalkan misalkan optimalisasi perpustakaan digitalisasi dalam pelayanan terhadap peserta didik. Wapi nih. Ya, apa misalkan mungkin misalkan. Oke, baik. Coba ini, hanya Mas Lutfi itu terlalu spesifik nih, ya enggak apa-apa, hanya kurang mau podo karo kasusnya Mas Sopo mau. Jadi kaya ini kurang apa ya? Itu kan di PTK banyak sekali. Ketika guru-guru gaya PTK judul-judul seperti itu kan banyak. Tapi ya enggak apa-apa Mas. Jangan terus secepatnya untuk konsultasi dengan Bu Ana. Siap. Nanti biar Bu Ana misalkan kayak gambaran Mas ojo iki, jangan cepet kan undang berubah judul. Siap Pak Jun.
Matur Oke. nuwun Pak Jun. Ya, salam go teman-teman Man 2 Karanganyar saya karena banyak kenalan di sana saya. Oh nggih, siap Pak Jun. Oke. Nggih, matur Baik, nuwun. terima kasih. Yuk, siapa lagi? Mas Sultan, Mas Sultan Sultan. Ya, monggo Mas Sultan. Dari mana, Mas? dari MTSN 5 Rembang, Pak. Wah, iki aku aduh iki. Kepalanya sapa iki? Pak Kisman dari orang Blora, Oh, Pak iki ora Kisman. ngerti, udah ngerti aku. Oke. Buta, Oke. rada buta. Apa, Mas? Yang diangkat Mas Sultan. Oke, yang kemarin itu yang tiga terbesar itu salah satunya adalah rendahnya kesadaran warga madrasah terhadap kebersihan lingkungan madrasah Oke. MTSN. Rendahnya apa, Mas? Rendahnya kesadaran warga madrasah terhadap Ya. kebersihan lingkungan Oke. ma- Ya, terus jenengan judulnya apa? judul yang gagasan utamanya, Pak. Heeh. Eh, gerakan budaya bersih, Apa? gerakan budaya bersih Heeh. di lingkungan MTSN 5 Rembang. Gerakan terus apa engko kegiatannya apa? Nah, Kegiatan itu. yang kegiatannya salah satunya kan ada 5 kegiatan tuh Pak. Salah satunya Mm-mm. ada Mm-mm. kampanye Ayo Jaga Bersih Oke. Madrasah. Berarti nggawe anu ya, apa kayak jenenge ndek iki ya apa? Tugas Ada poster, mading, terus apa mungkin sih ndek iki kan ngono apa? Nggawe apa? Di agenda 2 itu kan ada tau nggawe apa kuwi? Ah, tulisan-tulisan karo simbol-simbol gitu. Ya, ya, terus. ya, terus selanjutnya itu ada keteladanan guru dan gawe, terus gerakan 5 menit bersih sebelum belajar, dan tentunya penyediaan sarana kebersihan yang memadai, Pak. Oke, baik. Oke, sudah konsul karo Pak Kepala? Kemarin Pak Kepala Desa ini sering dinas warna kalau sama beberapa guru sampun, tapi yang sama Pak Kepalanya langsung dereng sempat soal Secepatnya Mas ya. Biar nanti dan Pak Kepala gimana. Yuk, yang jadi selanjutnya siapa lagi? jadi semua Ya. Saya Pak, Lukman Habis. Hakim. Mas siapa? Lukman Hakim Pak. Lukman Hakim. Silakan Mas Lukman. Dari mana Eh, Mas? saya saya dari Kabupaten Grobogan, Apa ini? alhamdulillah Anu, di KUA oke. Kecamatan Purwodadi. Gerobokan ini cuman kerjanya Purwodadi. J. Oke, silakan Mas. Judulnya apa Mas? Eh, Atau kema- isunya terus apa terus judulnya? Kemarin mengangkat isu lambatnya pelayanan akte nikah di lambatnya layanan duplikat kutipan akta nikah di KUA Purwodadi, Pak. Oh, berarti anu isinya nggawe bukunya iki suwe ngono kuwi. Karena prosesnya harus mencari dokumen-dokumen lama, Lah ya, apalagi artinya kan terus judulnya apa Mas? untuk penyelesaiannya berarti digitalisasi arsip nikah di KUA Purwodadi Oke. Terus yang berbasis digital. digitalisasi mulai tahun berapa? Rencana kemarin setelah ngecek itu paling tua di tahun 1914, Pak. Jangan digitalisasi ini dari tahun 2014. 1914, Pak. Ya ya, 1914 usul banget loh wi. Sampean rong lahir, mbahmu rong lahir. Tekan Nggih. kapan? Anda Eh, sendiri kesulitan orang tuh. Kemarin juga sudah koordinasi sama teman-teman coba untuk mempelajari pembuatan aplikasinya juga. Oke. Alhamdulillah sudah komunikasi juga Menggunakan dengan Pak. aplikasi apa, Mas? Nanti disinkronkan dengan Google Sheet, Pak, di Oke. app Sheet. Ya, konsultasikan dengan mentor ya. Siapa? Oke, yuk selanjutnya siapa? Mahrib, urung Mahrib rampung. Saya, Pak. Coba. Ya, nah perkenalkan, Pak, nama saya Ngainur Rofik, Pak. Dari mana, Mas? Dari Mantap. Wonosobo, Pak. Wonosobo. Oke, berarti Nggih. Purwoceng ini dijaga. Ya, Purwaceng, Pak. Sanes Purwaceng. Purwaceng, Pak. Nggih, Pak. Ya, Mas. Nggih, penempatan kula di KUA Kalikajar. Ya. Saya itu mengangkat isu tentang eh, banyaknya pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat. Terus. Nah, alasannya niki nopo di KUA Kalikajar di sini SMA saja tidak ada, Bapak. Terus apa? Jadi Judulnya apa? judulnya penekanan penekanan eh, penekanan pernikahan dini melalui program sosialisasi. Nah, sosialisasi di sini saya
ambilkan yaitu ketika ada perkumpulan-perkumpulan seperti IPNU, IPPNU atau IPM di situ, saya melakukan sosialisasi dan melakukan pendampingan agar supaya tidak terjadinya pernikahan dini. Mungkin itu Bapak. Nah, jenengan nek itu kan koyone anu Mas. Satu Sulit. hal yang kira-kira jenengan itu sosialisasi ini nek itu kan sosialisasi yang sifatnya apa ya umum dulu. Maksudku Nggih. kira-kira sosialisasi ini sing punya gebrakan itu apa? Juga gitu kan. Jadi kan untuk menanggulangi pernikahan dini itu jenengan punya program apa? Pakai sosialisasi boleh, tapi sosialisasi ini nek jenengan kok sosialisasi ini mau jenengan mohon maaf jenengan nanti misalkan ke ini IPNU seperti itu, kok nek orang nek kegiatan itu ya tidak efektif. Nek ikut rutinannya gitu minimal ikut rutinannya pendampingan dalam rutinannya gitu nggak bisa Pak? Ya bisa juga, tapi kurang kurang ini ya kalau Kurang greget ngeten apa? kurang greget. Coba nanti dipikir-pikir dulu konsultasi dengan sudah ketemu dengan Pak Mentor, Pak Kepala KUA. Sudah, tapi belum diobrolkan secara. Wah, itu Masalahnya di sini juga enggak Pak, di sini juga enggak ada pengulunya saja enggak ada Pak. Kawas ini enggak ada pengulunya, adanya aja PLT dan iya. PLT-nya juga Makanya kan nyun jenengan sewu 2 hari apalagi tidak sekali. punya Nggih. penghulu. Jenengan anu ya penyuluh ya. Mboten kula pengulu Pak. Nah, anak penyuluh ada. Penyuluh ada. Nah, Dari kalau ngobrol sama senior-senior penyuluh di sini ya, itu emang salah satu yang paling paling relevan di sini ya efektif. seperti itu keluh kesahnya. Oke, ya coba nanti bagus juga. Tapi jenengan nanti ketemu dulu dengan mentornya ya Mas ya. Oh, nggih Bapak. Yuk, siapa lagi? Masih ada berapa ini? Ada? Pak, Habis? saya Pak. Mas siapa ini? Iwan Alvaris. Ivan, ya, misalkan Mas Ivan dari mana ini? Ya, dari Jogja, Pak. Untuk Tugasnya penempatannya di Kecamatan Bruno Purworejo, apa di MTS? di Apa? KUA, Bapak. Oh, KUA. Silakan Mas. Ya, untuk ide gagasan isu kemarin, saya mengangkat tentang kurang tertibnya masyarakat terhadap aturan pendaftaran nikah H-10 di KUA Kecamatan Bruno. Nah, terus judulnya apa Mas? Untuk judulnya kemarin edukasi aturan pendaftaran nikah H-10 melalui sosial media, Bapak. Oh, pakai sosial media. Sosial media Iya. yang digunakan apa nanti? Nanti pakai Instagram, lalu ada Facebook, dan juga WhatsApp, Bapak. Nanti kita untuk kegiatannya, Pak ya. Yang pertama itu tentang konten edukasi yang kita upload secara rutinan, lalu mengaktifkan WhatsApp bisnis channel resmi agar masyarakat nanti lebih gampang mudah menghubungi terkait aturan pendaftarannya, gitu Pak. Salah satunya. Ya, oke. Konsultasikan dengan mentor? Baru nyinggung-nyinggung sih Pak, belum detail. Secepatnya dikonsultasikan. Kalau Iya, nanti Pak Mentor ora setuju, jangan cepat-cepat berpikir lagi. Oke, Sepertinya masih ada setuju, berapa Pak. ini? Ya, masih ada berapa? Masih? Ya masih sebenarnya Pak. Siapa? Pulau Pak. Masih 2 Pak. Sama Mas, Pak Kidung. Mas saya. Oh Mas, siapa ini? Saya- Mas Kidung dulu, Mas Kidung. Ya, Mas Lutfi Pulau. nanti saya sabar Mas. Mas Kidung, dari mana? Saya dari Solo Pak. Solo. Solo Solonya tapi, mana? Gandean. Terus tugasnya di? Kantor Kemenak Kabupaten Sukoharjo. Oh, rada ngidul ya. Berarti itu Rada kirim ngidul. Pak Mualim ya? Ya benar Pak. Benar. Apa Mas? Judul sini diangkat. Kemenak ya jenengan ya? Nggih. Saya kan penyuluh agama Kristen Pak. Jadi Jenengan gandean kiwa apa gandean nanti? saya yang dekat, saya yang butuh Pak, butuh pintu air. Oke, ya Mas. Yang apa? Diangkat apa? Isu yang saya angkat adalah kurangnya literasi digital dalam pembinaan iman. Berarti untuk umat Kristiani ya? Iya, betul. Nah, terus? Lalu judul yang saya angkat adalah optimalisasi penggunaan sosial media sebagai media penyuluhan oleh penyuluh agama Kristen Kabupaten Sukoharjo. Terus medianya apa untuk penyuluhan ini? Rencananya sosial media yang akan saya pakai Instagram, Facebook, sama WhatsApp, Pak. Terus sasarannya siapa itu?
sasarannya umat Kristiani, Pak. Di Kelompok binaan. kelompok Di binaan. Oke. ya kelompok Kalau binaan ada yang kelompok saya binaan bisa. Oke, ya. Oke, Mas. Yuk, terakhir Mas Lutfi. Iya, Pak. Bahwa Dari mana, Mas? isu yang diangkat yaitu rendahnya. Ya, dari mana dulu, jenengan? Oh, kalau saking anu, Pak, Bantul, Pak. Oh, Petugas Bantul. di Tugasnya Min di 1 Yogyakarta. di? Min 1 Yogyakarta, Pak. Oke. Yogyakarta Min 1. Ya, ya. Oke, Mas. Yuk, Mas. Isunya yaitu rendahnya budaya literasi pembelajaran akidah akhlak di kalangan peserta didik, Pak. Kata niku. Kemudian gagasannya meningkatkan budaya literasi pada pembelajaran akidah akhlak di kalangan peserta didik Min 1 Yogyakarta dengan pembiasaan Oke, literasi. Nggih. bagus. Nek literasinya tidak hanya untuk akidah akhlak saja. Oh, itu bisa umum kok, Pak. Itu Bisa, kan karena sebenarnya core isu yang diterapkan kan sebenarnya itu dari induknya. Sebenarnya kan ada core isu lain, ada isu lain maksudnya. Misalkan kayak kurangnya kesadaran peserta didik dalam menerapkan akhlak, misalnya terpuji. Nah, kan kalau nggih guru akidah akhlak toh, Pak. Makanya di pembelajaran akidah akhlak Jadi lakukan gini, literasi. Mas. Nggih. Kan kita bicaranya smart ASN toh. Nggih. Benar itu sebagai tusi penjenengan. Boleh saja. Sebenarnya juga tidak apa-apa. Hanya istilahnya apa ya? Tapi ya bagus juga sih, tidak apa-apa. Nggih, tidak apa-apa. Nggih, Pak. Itu rodok angel bedake karo PTK kan. Nek Nggih. ngono kan beda kayak PTK. Tapi ya Nggih, tidak sama. apa-apa. Nggih. Nggih. Sudah Oke, cukup Pak. nggih? Nggih. Itu ya. Masih ada? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Oke, nanti tak lanjut ke ini kan nanti kita lanjut di kapan ya ketemu tanggal piro iki. Aku ngerti tak ilang jadwal sih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa. Monggo yang penting Bapak Ibu mencoba sudah mulai untuk gagas-gagas ya. Gagas-gagas nanti biar penjenengan tidak kesulitan, tidak kehabisan waktu. Nanti ini saya pakai admin apa pakai apa lagi? Grupnya ini. Ada adminnya. Apa mlebu apa ada link untuk anu maksud saya piye caranya aku mlebu grup gitu loh. Oke, nanti kami undang Bapak. Oke. Untuk nomornya? 081 Oke. 226 Oke. 35 0006. Nolnya 3 kali. 35006. Nolnya 3 kali loh, Mas. Oh, 0. Berarti 13. 081 saya 081 226 35 35 0006. Mbok piro kurang itu. Nggih, pun Pak, sampun. Nggih. Nah, itu diundang ya. Soalnya kok gini, misalkan ada saya nanti mungkin ngirim contoh RA untuk gambaran-gambaran kan bisa gitu. Oke, siap Bapak, makasih. Baik ya Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Tadi saya mohon maaf ya, karena saya tadi ngajar di UPGRIS di Semarang. Jadi saya minta mundur karena saya baru selesai jam 3:15 tapi untuk perjalanan kan gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat bekerja, sukses selalu buat Bapak Ibu semuanya. Amin. 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 Ya Amin. Rabbal Amin. alamin. Amin. Ya Rabbal alamin. Persiapan untuk sholat maghrib nggih. Iya, Pak. Monggo Mbak Anu sudah tidak ada ini. Oke, baik. Terima kasih, monggo. Tutup Pak Rifki, Pak dosen. Iki tak Terima anu ya, kasih. tak upload nanti ya Pak Rifki ya. Nanti tak share langsung. Aku udah buat template sih. Langsung tak share isunya. Oh, gitu. Ya, Oke. di Kelar save. kok bapaknya. Ya, di save dulu. Tak rokokan deh, aku ora kuat aku. Ngusel bro. Urung rasido iki lho, rasido akhir iki lho. kok ning akhir. Ini loh aku di kantor Mas dhewe Aina iki ropek lho. ketok Nang loh. kampus dhewe. Kayak wong mumet tampil iki. Manuk opo? Aku udah selesai guys, tak share nanti punya aku ya. Ya, nah, Pak, yang di-share Pak, itu Pak, yang ini Pak, yang tugas Ditutupi sik wiwe. mbok tugas tuluk. apa jenenge Manuk kuwi lho. opo? Di-share Pak. Oke, Oh, gambaran. bentar. Itu tolong dibuat grup baru lagi ya. Nanti Pak tadi Ya. Pak Bupati diundang nanti. Ya, biar enak ngobrolnya. Kalau ada bapaknya nggak enak aku sungkan aku. Rasan-rasan Betul enak itu. ada. Wah, Ayo ngopi. Wes ngirim grup Pak Ketua, Pak dosen, ndamel grup malah Pak Enggan apa mboten napa. Buat Iki rekorde wis rampung ya, ngerokok oleh ya. Saya urung nek kulo dhek